Aku mati mendadak, aku belum mati. Ide plagie akhirnya berhasil diselamatkan. Kau lihat dia begitu, yanggan-yanggan otaknya yatu yadi bodoh. Punya otak tidak ada gunanya kalau lelaki mau hidup mati. Tak ada harapan. Pemilik asli Yu Duo, kepribadian menyenangkan dan rendah diri. Lembur setiap hari hingga larut malam, proyek yang dia siapkan selama berbulan-bulan direbut langsung oleh kontak baru perusahaan, Meng Shanshan. Dia hanya bisa menahan diri. Yang lebih menakutkan, Pemilik asli terobsesi dengan cinta, dengan rekan satu perusahaan. pacaran dengan Liang Zhengtian 5 Bantu dia melakukan banyak hal. Belum diresmikan, sudah mau menikah. Liang Zhengtian malah selingkuh dengan Meng Shanshan. Dan saat pemilik asli melihatnya, emosi jadi bergejolak. Sampai terpeleset jatuh dari tangga. astaga, aku ini melintasi waktu? Dan jadi orang yang selalu menderita. Duo-duo kamu di Aku jatuh. Jatuh tidak izin, mangkir kerja, potong 500. Gaji kerja hanya 2.000. mau potong 500. Aku tidak. Aku segera datang. Bagus kalau tahu, kalau tidak mau menganggur cepat kembali kerja. Tagihan dipotong, saldo bank cahaya 250. Miskin dan tak berdaya. Mending mati saja. Selamat, sistem hadiah pengangguran sedang mengikat 321. Sistem aktif, tuan rumah dipecat akan mendapat hadiah 10 triliun. APA maksudnya. Aku perlu dipecat oleh perusahaan untuk mendapatkan 10 triliun. Betul sekali, Tuan. Tapi harus dipecat secara sukarela, mundur tidak akan berlaku. Naik jabatan dan gaji susah. Dipecat itu mudah, 10 triliun ini seperti diberikan gratis kepada saya. Cowok brengsek. Aku dengar itu sial. Maafkan saya, aku tidak menyembunyikan hubungan kita. Jangan tinggalkan aku. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Aku menyuruhmu untuk segera pecat aku. Aku tahu. Aku tahu kau merasa dirugikan dalam hal ini. Perusahaan punya peraturan. Tak ingin ganggu masa depanmu. Kak Dodo, Tian juga melakukannya demi kebaikanmu. jadi kamu mencuri proyekku. Juga demi kebaikanku. Jauh-jauh dariku. Rasa teh hijau. Ada kesalahpahaman. Aku akan bicara dengan atasan. Supervisor Liang benar-benar baik hanya demi pacarnya. Dia mau bicara dengan atasan. Sungguh beruntung. Liang Zhengtian sudah berhenti akting. Kemampuan aktingmu buruk. Babi lihat pun ingin muntah. Dodo, aku akui dulu aku kurang baik. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku mohon padamu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Halo. Bos Hao akan datang untuk inspeksi. Aku akan siap-siap sekarang. Dodo, setelah Bos Hao pergi, kita bicara lagi. Presiden Grup. Kamu datang tepat waktu. Yang kecil nggak cukup. Hari ini kita coba yang besar. Duo kamu gila ya. Cepat simpan itu. Aku nggak gila kok.
Proyekku ini mati sia-sia. 6 bulan kerja keras hilang begitu saja. 7 lagi akan lahir. Dibunuh oleh ayahnya. Hidup-hidup dicekik. 5 tahun, genap 5 tahun. Orang lain ngapain? Lagi istirahat nonton film, main game. Aku ngapain? Aku begadang lembur bikin laporan. Laporanku, ada apa? Proyekku. Mati dengan tragis. Ada apa dengannya? Gedung A66666, mobil A6666, mobil B66666, mobil C66666, mobil CW66666. Dewa kekayaan datang. Bakar kertas depan kantor, kamu tahan? Cepat pecat saya. Diskon besar, saya datang. Sudah cukup, jangan malu-maluin saya. Saya malu, selingkuh, kenapa tidak malu? Acupuringatkan, kalau teruberula. Aku akan usir kamu. Dipecat itu bagus. Dengar ya. Perusahaan ini memang teman hitam. Kerja dari pagi sampai malam, katanya nggak lembur, katanya segala sesuatu cuma omong kosong, katanya kerja fleksibel, sebenarnya sih 24 jam selalu siap sedia. Oh ya, perusahaan ini. Ada juga romansa kantor, nggak punya kemampuan nggak masalah, tetap dapat bonus. Katanya bonus, sebenarnya cuma kasih apel merah waktu akhir tahun. U22 kamu gila. Aku nggak gila kok, aku sangat sadar. Perusahaan ini punya kasus hubungan kantor. Dengan koneksi, bisa sembarangan mengambil hasil kerja orang lain. Dia tak ada kemampuan, hanya menggodai atasan. Dan sudah dapat bonus. Sedang berbuat apa di sini? Liang Zhengtian, ini adalah bawahan yang kamu didik. Pak Wang, saya. Sekarang juga pergi ke Departemen SDM. Pergi ke SDM untuk mengurus pengunduran diri. Ambil uang dan pergi. Kaya. Sistem, saya dipecat. Cepat beri bonus. Sistem membaca progres tuan rumah 50%. Pergi ke SDM. Menaikkan upah. Perlakukan proyek Anda seperti anak Anda sendiri dan adakan upacara pemakaman untuk meratapinya. Jenis pekerjaan ini. Semangat pengabdian yang tertanam dalam diri seseorang. Dedikasi mereka memperlakukan proyek seperti hidup sendiri adalah sesuatu yang harus kita pelajari bersama. Aku membuat masalah. Manajer Liang. Manajer umum Huo. Kami akan segera memberinya proyek baru yang lebih penting untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Hei, Bukannya. Begini juga bisa. Rencana jelek ini sudah dirombak setengah tahun. Apa tidak ada orang lain di keluarga Huo? Pak Nyo. Rencana ini sudah versi ke-15. Kami berusaha keras. Berusaha keras sampah seperti ini. Enggak berasa, enggak berfungsi, kayak ayam jantan sembelit. Bersuara keras, tapi enggak ada hasil. Nanti malam, tentuin tempat untuk terbitkan yang baru. Hei. Hei Tuan Nyo. Dan kamu. Garis eyeliner tidak rata, satu tebal satu tipis, riasan terlihat solusi sempurna apa yang dapat dituliskan? Hati-hati Tuan Nyo. Kakak Tian, aku tidak tahan lagi. Aku tidak mau makan si gendut itu. Aku takut dia akan menindasku. Selamat duo-duo. Aku punya kabar bagus untukmu. Cepat katakan. Perusahaan akan memberikan klien terpenting. Pak Niu untuk kamu tangani. Semangat ya. Klien terpenting. Bagus sekali. Ganggu klien, klien mengeluh, lalu aku bisa dipecat.
Halo, veteran barbecue. Tolong reservasi 2 tempat untuk saya. Monsieur. Kamu yakin mau bicara bisnis di sini? Silakan duduk, Pak Niu. Mau makan apa? Pesan sendiri. Bos. 30 sate kambing, 10 ginjal. Yakin ini untuk dimakan manusia? Tidak sehat dan tidak higienis. Mau makan atau tidak? Kalau tidak, pergi saja. Ikat dia. Cari tempat yang pas buat ngobrol. Kalian mau ngapain? Jangan sentuh aku. Aku salah. Aku tanda tangan apa saja. Perempuan ini. Pasti terlibat dunia jola. Di sekitar banyak anak buahnya. Maaf, Nona Duo. Anak buah tidak tahu yang benar. Aku salah. Makanlah, apa aku harus menyuapimu? Tidak ada. Barbecue ini benar-benar harum. 3-3. Aku makan. Kamu masih mau tanda tangan? Kalau kamu nggak mau tanda tangan, Pak sudah mengurangi pekerjaanku. Aku tanda tangan, aku ngerti. Aku akan tanda tangan. Aku sekarang akan tanda tangan. Ini milikmu. Nona Duo, saya sudah selesai makan. Saya duluan ya. Silakan makan pelan-pelan. Sistem, uang saya harusnya sudah masuk kali ini. Asal host dipecat. Bonus segera dapat. Dengar belum? Kontrak yang digarap setengah tahun itu sudah ditandatangani. Apa? Bagaimana mungkin? Siapa yang selesaikan? Itu U22. U22. Kenapa? Aku cuma makan barbecue lalu tanda tangan kontrak ini. Buat U22 bikin laporan evaluasi detail. Di rapat sore nanti, biar dia langsung lapor ke saya. Aku penasaran, gimana dia bisa lakukan itu. Laporan evaluasi. Bukankah kesempatan untuk menghakimi secara publik? Kasih ini. Voting Chen, jangan langsung lempar aku keluar. Sempurna. U22 menyerah di depan bos Huo. Aku ingin lihat bagaimana nasibmu besok. Dodo pipi kosong. Dodo PPT kosong. Rapat akan segera dimulai. Benarkah? Kosong? Sangat baik, Dodo. Apa kamu sedang marah dan bingung? Kamu belum paham urusan orang dewasa. U22, mulai sekarang. Kenapa U22 diam saja? Apa dia terlalu gugup? Jangan cari alasan untuknya. Menurutku, dia sama sekali tidak bersiap.
Dapatkan kontrak besar karena keberuntungan, tapi dia menganggap dirinya penting. Tidak peduli ulasan yang diminta Presiden Huo. Presiden Huo berkata dengan benar. Memang saya tidak bersiap. Berpura-pura tegar dan tegas. Presiden Huo, pecat saya saja. Karena Saya memang tidak berencana untuk ulasan kembali. Rekap apa? Rekap gimana setiap hari saya lembur kerja sambil senyum pada pelanggan. supaya kalian Ambil semua pencapaian saya. Atau saya tulis laporan ribuan kata. Ajarin kalian cara jadi pelayan pelanggan. Supaya kalian ambil hasil kerja saya untuk pamer ke bos besar. Bilang kalau kalian pimpin dengan baik. Yadi. Apa sebenarnya kepentingan departemen? Mau tahu cara sukses, kan? Ada sesuatu di tengah ini. rahasia yang memalukan. Poin pertama. Jangan anggap pelanggan seperti raja. Semakin kamu Dia merasa mudah menindasmu. Sukses sekali karena keberuntungan. Langsung kehilangan diri sendiri. Pak Ho, kesalahan manajemen saya. Yang membuatnya jadi besar kepala. Saya harus bertanggung jawab. Anda tanggung jawab. Apa tanggung jawab Anda? Bagaimana Anda akan bertanggung? Apakah pakai mulut Anda yang hanya bisa omong besar? Mulut Anda itu selain untuk rapat dan janji-janji, memang tidak ada fungsi lain. Lupa. Kamu masih suka mencuri proyek. Kedua. Kurangi rapat nggak jelas seperti itu, kamu punya waktu. lebih baik biarkan karyawan bekerja pulang dan tidur nyenyak. Lebih baik daripada mendengar omong kosongmu di sini. Sayang, jangan khawatir. Ayo biarkan aku pergi. Benar sekali. Benar sekali, kalian dengar tidak? Semua diucapkan dengan tepat. Tidak memperlakukan pelanggan seperti orang tua. Berbisnis bukan meminta-minta. Adalah strategi, adalah penaklukan. Dan menentang formalisme, menentang rapat yang tidak efektif. Bukankah ini masalah ingin saya selesaikan sejak bergabung dengan perusahaan? Dan yang belum bisa saya selesaikan? Yu Duo. Inilah dasar kamu memenangkan Tuan Yu. Saya mengumumkan mulai hari ini. Yudodo. Resmi dipromosikan jadi ketua kelompok. Ketua kelompok ya. Hebat juga. Rencanaku jadi batal nih. Tugas dibatasi bulan, lewat hangus. Tugas dibatasi 1 bulan. Lewat hangus. Besok beri Huo Tingchen sambutan keras. Jadi pemimpinnya. Lihat aku jadi contoh. Lihatlah, Ketua Yu kita datang jam 3 sore, lebih keren daripada bos. Bukankah bos besar benci orang terlambat? Ketua Yu mau berhenti kerja, ya? Bos besar tahu kamu terlambat dan marah. Dia marah. Akhirnya dia marah, terlambat pulang awal, kerja Paket mau 3 dalam 1. Aku tidak percaya masih belum dipecat. Pandangan mata seperti mata itu benar sekali. Cepat suruh aku pergi. Aku sudah tidak sabar lagi. Mulai Manor. Kamu main di server apa? Apa yang kamu bilang? Datang jam 3 sore, kerja cuma untuk main game. Ini ujian. Dia mendapat proyek besar, tapi tidak dapat sehari libur. Dia menguji aku. Dia ingin melihat seberapa luas wawasanku. Semua orang, perhatikan. Yu Duo, dalam proyek yang baru saja selesai, berusaha sekuat tenaga untuk mengakui kontribusi besarnya bagi perusahaan. Dia diberikan cuti seminggu dengan tetap digaji. Berlaku segera. Selain itu, semua biaya perjalanan selama liburan
akan diganti sepenuhnya. Tidak ada batas. Tunggu sebentar. Saya tidak mau penggantian apapun, juga tidak ingin kenaikan gaji. Saya ingin tanya satu pertanyaan. Terlambat dan pulang duluan. Main game saat jam kerja. Kosongkan kertas saat rapat. Saya bahkan melawanmu. Kenapa kamu tidak memecatku? Aku tahu dia sedang mengujiku. Aku tahu dia memecatmu. Kenapa saya harus memecat orang yang berjasa? Dengar semuanya. Saya berjanji. Mulai hari ini, setiap karyawan yang memberikan kontribusi besar akan mendapatkan cuti berbayar dan penggantian biaya penuh. Perusahaan kami tidak pernah mengabaikan pahlawan. Bukan saya, tidak ada, ingin dipecat, tolong, tidak mau. Saya tidak mau cuti. Saya hanya ingin bekerja. Ternyata ini menguji saya. Levelnya terlalu tinggi. Karena kamu begitu bersemangat. Sore ini, CEO grup Gu akan datang rapat, siapkan teh. Ingat. Gunakan yang terbaik. Menyiapkan teh, itu seperti menyerahkan pisau ke saya. Kalau ini gagal, Kamu tidak punya. untuk tetap melindungi saya, bukan? Ingin jadi miliarder wanita. Untuk rapat ini, saya berharap. Hei pimpinan Swewang Cheng, saya bawa sesuatu yang bagus untuk kalian. Mishi Bing Cheng. Apakah dia gila? Kerjasama ini sepertinya bakal batal. Tuan Huo, Anda benar memberi saya kejutan besar. Sejujurnya, Sebelum datang, saya masih ragu-ragu. perusahaan Gu Sedang mencari transformasi industri dan pasar yang lebih terjangkau. yang paling saya khawatirkan adalah kalian hanya fokus pada produk kelas atas, tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Saya benar-benar tidak menyangka. Penelitian latar belakang kalian sangat lengkap. Bahkan kami, Yang belum mengumumkan pun kalian sudah tahu. Hebat sekali. PAK Ho. Ini ketua tim Yu. Benar? Bakat luar biasa. Limonade ini. Gaya yang saya mau. saya salah menilai dia. Dia merencanakan ini. Wanita ini sangat menakutkan. Nada rendah, apaan nih? Saya pikir 3.000 per gelas murah banget, bikin kalian marah. PAK Ho. Kelihatannya kita harus tanda tangan kontrak ini. Waduh, Pak Ho. Bagaimana kalau acara malam kita serahkan kepada Pak Yu untuk disusun? Bagaimana? Dodo, dengar nggak? Bu Gu sangat puas dengan kamu. Acara malam ini serahkan kepada kamu. Silakan Bu Gu. Silakan. Baik, sangat bagus, alat makan KFC delivery, Kang Zhuangnan. Menu baru. Saya tidak percaya kali ini kamu bisa keluar hidup-hidup. Menu 4,1 km 44 menit 1,8 rupiah. Paket burger 8 PCS. Menu berdua 1,8 km 30 menit 6 rupiah. Lihat lebih. Paket 10 ini Superjet hanya 19.900 rupiah. Kepala Yu itu. Kilometer 44. Cukup kreatif ya. Lihat ayam panggang ini. Lumayan enak nih. Ani. Ayam pedas renyah. Kelihatannya cukup klasik ya. Pak Gu, ini aku dengan teliti memilih untukmu. Hidangan lezat. Yu duo. Kamu makan burger jadi bodoh ya. Kasar sekali. Yaitu. Apa yang belum dimakan oleh Pak Gu? Kamu ajak dia makan cepat saji. Kamu anggap Pak Gu seperti apa? Aciu. Mari kita mulai makan, jangan kecewakan niat baik leader Yu. Toilet, kalian tahu di mana toilet? Kenapa kamu begitu? Kok bisa begitu ngawur?
Tidak mungkin, aku juga harus pergi sebentar. Akhirnya aku paham, kalian sengaja, kan? Kalau tidak ingin berkolaborasi, bilang saja padaku. Kenapa pakai ini buat mempermalukan? Saya mau bilang soal ini. Waktu kita masih panjang. Maaf Direktur Gu, ini. Sekarang selesai sudah. Proyek miliaran. Cuma gara-gara burger rusak. Jadi hilang total. Kita lihat penjelasan ke perusahaan. Jelaskan apa jelaskan? Besok ke bagian harian. Oh iya, aku lupa. Kamu kan mau resign? Selamat ya, impian jadi kenyataan. You duo. Kamu tahu apa yang sudah kamu buat? Akhirnya, Akhirnya aku bisa pergi. you duo. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Makan burger. 10 buah. Bikin kamu kekenyangan banget. Pak Ho. Maaf ya, Iya. begitu. Bersuara lebih keras, belum sarap. You dodo. Kamu. Die Pekat. Sekarang. Cepat pergi dari sini. Bukankah itu tim terkenal Yu? Kenapa tiba-tiba keluar membawakan kota? Benar-benar rakus. Shan. Jangan begitu bicara. Tim kita yuk. Ini namanya mundur setelah sukses. Lagi pula, mengandalkan satu daerah untuk menghentikan proyek miliaran. Bakat yang luar biasa. Selamat kepada host berhasil mencapai tujuan akhir dipecat oleh perusahaan. Bonus 100 miliar sudah diberikan. Segarkan Rinshin. Segarkan detail. Aku jadi wanita kaya miliaran. Tidak perlu kerja lagi. Apa? Bosku. Tidak baik, kejadian besar. Apa yang lebih besar daripada kehilangan kontrak bernilai miliaran? Grup Gu terlibat skandal besar. Skandal besar. Dapat kabar perusahaan yang bekerja sama dengan Gu Group terlibat. Harga saham turun drastis. Cepat. Cari U22 untuk saya. Baik. Mulai hari ini, saya mau bangun kapanpun saya mau. Pergi kemanapun saya suka. U22. Tidak. You Tuan Minta and Cedric Kembali. Kembali kemana? Aku sudah dipecat, bukan urusan kalian. Menyinggung Bos Yu. Asisten Wang untuk Turunkan aku. 66. Aku dipecat. Turunkan aku. Lepaskan. Turunkan aku. Baswa. Huo Tingchen, kamu mau apa? Surat pemecatan dikeluarkan, kamu masih Ini seperti Aku beritahu, sekarang adalah Yu Dodo. Aku sudah paham semuanya. Kamu paham, kan? Apa kamu menyadari memecatku adalah keputusan tepat? Tepat sekali. Aku yang salah besar. Aku benar-benar buta. Apa sudah tahu dari dulu? Grup Gu perusahaan kosong. Kalau kau tidak bilang, aku tidak tahu. Kau sengaja gunakan cara memalukan. Memaksa mereka untuk membatalkan kontrak. Itu kamu. Yang menarik perusahaan kembali dari jurang. Kertas ini adalah bukti kebutaanku. Kau akan jadi bagian dari perusahaan kami. Harta paling berharga. Peringatan terdeteksi host dipecat, status tidak valid, hubungan kerja dipulihkan, bonus miliaran diambil kembali, menunggu host mencapai tujuan akhir lagi.
Dodo, Akhirnya kamu bangun. maaf membuatmu ketakutan. Uangku hilang sekejap. Untuk berterima kasih lagi padamu. Menyelesaikan krisis perusahaan. Tambah uang atau kenaikan jabatan lagi. Aku akan mengundangmu makan pribadi. Baik sekali. Tidak ada pelanggan atau rekan kerja. Aku tidak percaya menghina tetapi masih bisa mengecohku. Baik, baik. Bos Huo, Anda terlalu baik. Jadi, tempat biar aku tentuk. Aku pasti kasih kamu kejutan besar. Ayo, Bos Huo, duduk. Duduk, duduk, duduk. Cepat coba makanan Jiangxi favoritku. Enak tidak? Enak sekali. Enak saja, sudah bagus. Pak Huo, jangan cuma minum air, makan juga dong. Apa kamu merasa tempat yang kupilih ini tidak cocok untukmu, jadi tidak menghargai aku? Tidak. Benar-benar tidak. Aku cuma tidak terlalu tahan pedas. Tidak tahan pedas. Aku bawa kamu ke restoran yang paling aku suka banget. Kamu malah tidak makan. Kamu benar-benar membuatku malu. Aku ambil, aku ambil, aku ambil. Jangan cuma makan, Tuan Huo. Ayo, Tuan Huo, aku bersulang untukmu. Bawahan bersulang, kamu harus minum. Kalau tidak, nanti orang bilang, Tuan Huo tidak mau minum ketika bawahan bersulang. Pelit sekali. Ayo, aku bersulang untukmu. Maaf ya, Pak Ho, saya tidak sengaja. Lihat, bisa tahan gimana? Kalau ini tidak memecatku, nama kamu Ho Ting Chen akan ditulis terbalik. Ayo. Marah dong, maki aku, teriakin aku. Begitu bicara, aku langsung pergi. Minuman ini. Rasanya cukup kuat. Pasti bagus. Apa-apaan itu? Dia terbuat dari batu? Aku lempar anggur ke wajahnya, dia bilang rasanya enak. Gila ya? Pak Huo memang sudah lihat banyak hal besar. Kita pindah ke tempat kedua. Biar aku ajak kamu lihat dunia. Ayo. Silakan Pak Huo. Duduk. Mari Pak Huo. Jangan bengong, aku minum ini untukmu, anggap saja. Untuk minta maaf. Sudahlah. Aku tidak suka minum. Tuan Ho. Jangan terlalu kaku. Minum. Kalau kamu... Artinya kamu meremehkanku. Sudah. Duduk di sini ya. Saya mau ke toilet. Tungguin aku di sini. Jangan kabur ya. Wah, Mas ganteng. Baru datang ya, sebelumnya belum pernah lihat kamu. Lumayan berkarakter. Di bawah manajer siapa nih? Udah keluar buat kerja. Mon gapa berpura-pura jadi. Tentukan harga Anda. Ikutlah denganku malam ini. Komisi bulan ini. Kakakku yang membeli semuanya. Gulungan. Mengapa kamu bersikap begitu? Mereka sudah mulai memasarkan diri, namun masih memilih-milih pelanggan. Percaya, bisa memastikan kau tak bisa tinggal. Itulah, Tuan Huo. Satu kata. Acara sosial, ya. Kakak. Jangan marah. Baru keluar nggak lama, masih baru, jangan marah, duh nggak asyik. Aku bilang orang lain kamu model pria, ini kamu masih bisa tahan. Aku akhirnya mengerti.
Kalian biasanya di luar saat acara seperti ini. Begitu sulit. Biasanya saya di kantor. Tidak pernah tahu kalian di luar. Menahan hidup yang begitu berat. Pergi ke tempat yang tidak disukai. Makan cabai yang tidak diinginkan. Harus minum alkohol yang merusak tubuh. Betul tidak? Masih harus tahan gangguan begini. Terima kasih. Mengajarkanku pelajaran paling berharga. Baru sekarang aku tahu. Kalian semua berjuang banyak untuk perusahaan. Di luar sana. Aku cuma ingin dipecat. Batas waktu tugas 1 bulan setelah itu batal. Batas waktu sebulan bagaimana ini? Perubahan pribadi bias. Sudah tidak berguna baginya. Aku harus bertindak tegas buat yang besar. Aku tidak percaya kamu bisa memahaminya. Huo Tingchen. Aku ingin kamu memecatku sendiri. Ayo, semua lihat aku ya. Belakangan ini, semua kerja keras. Seht siap hari lembur gila-gilaan dan begadang rambut rontok banyak. Aku nih. Berusaha mendapatkan keuntungan untuk kalian. Mulai sekarang. Seluruh kelompok pertemuan teknis kita. Semua. Liburan. Kepala Yu, kartu kerja. Kamu bilang libur kartu kerja sekarang. Kepala Yu. Apakah kita dipecat? Ayolah, kalau dipecat. Bagian SDM mencari, oke? Sekarang kalian semua segera matikan komputer. Beres. Kemasi dan pulang, tidur. Yang mau liburan, liburan. Cepat, hitung sampai 3. Siapapun diam. Saya potong bonus, potong gaji ya. 3. Cepat pergi, cepat pergi. Pergi. 2. Menyuruh libur departemen inti tanpa izin. Menyebabkan bisnis terhenti. Kesalahan ini cukup untuk memecat saya 800 kali. Huo Tingchen. Lihat bagaimana kamu melanjutkan skenario kali ini. Direktur Yu, hari pertama menjabat. Sudah membuat Haiwang. Tahu di mana Direktur Yu sekarang? Mereka bukan sedang pembangunan tim. Iya. Apa itu? Bilang, jangan ragu. Itu Direktur Yu. Dia bilang departemen mereka. Liburan akhir tahun lebih awal. APA. Kamu dengar gak? Liburan wajib. Apa yang dia lakukan? Benar-benar Raja kecil perusahaan. Bukti. Ini semua bukti kuat. Saya ingin Bos bagaimana melindunginya? membubarkan perusahaan tanpa izin. Departemen inti. Jika ini semua bisa ditoleransi, Perusahaan ini berganti nama jadi Yu. Pakwa. masalah besar terjadi. Saat Anda pergi seminggu ini, Yu Dodo benar-benar semaunya. Pakwa dia memberi mereka. Libur 3 hari. Kami punya bukti videonya. Seluruh departemen tidak ada orang selama 3 hari. Di mana dia? Seharusnya di meja kerja. tanpa masalah pekerjaan, dunia tenang, hidup indah. Dapat pemberitahuan pemecatan. Aku akan keliling dunia. PAK Huo. Selamat datang. Pakwa. Anda sudah lihat kan? Buat kesalahan besar. Tidak berniat memperbaiki diri. Tak anggap Anda dan perusahaan. Di matanya Pak Huo. Masalah ini berdampak buruk. Departemen bisnis inti perusahaan bisa bubar. Kalau ini tersebar, bagaimana pelanggan memandang perusahaan? Selain itu, Karyawan lama bekerja keras. apa yang akan mereka pikirkan? Jika terus terjadi, semua orang akan meniru. Semangat kerja akan run. Akibatnya tak dapat dibayangkan. Fondasi sebuah perusahaan tidak bisa dibiarkan putus. Harus ditangani dengan Tanpa kompromi. Yuduo. Departemen inti perusahaan. Kamu bilang libur ya libur. Peraturan perusahaan. Kau anggap seperti kertas sampah? Dia sudah panik dan tidak bisa menahan diri. Pesawat pribadiku dan pulau resorku aku datang. Kau diserahkan kepada aku untuk Punya cara sendiri mengelola. kalau tidak suka. Bunuh atau siksa. Terserah kamu.
Tuan Huo, lihat dia, sudah keterlaluan. Yu Dodo. Die Pekat. Juga terserah aku? Tuan Huo, ada yang aneh terjadi. Kepala Yu memberi libur tim 1. Kehadiran mereka. Efisiensi kehadiran jadi nomor 1 di perusahaan. Beberapa pekerja yang biasanya datang tepat waktu sekarang bersemangat tinggal lembur, katanya. Mereka juga Berbuat baik untuk perusahaan. Kerja 10 jam tidak ada Tidak boleh membuat kepala Yu malu. Pak Wang, tenang saja, kami malam ini Menyelesaikan rencana. sama-sama. budaya perusahaan adalah Bekerja keras. Dokter, jangan nasihati. Cuma sakit sedikit, nggak mungkin izin. Ada apa sih? saya paham. Mengerti semuanya. Kamu berbakat dalam manajemen. Strategi tarik ulurmu luar biasa. Supervisor Liang dan yang lain cuma lihat kebebasan luarnya. Tapi yang kamu capai adalah manajemen sejati. Yu Dodo. Nanti tim pembangunan departemen pemasaran dikelola olehmu. Hanya kamu yang bisa benar-benar menggali potensi perusahaan. Begitu ya. Pak Huo, ini rencana tim yang baru saya rancang. Kamu tidak perlu bicara lagi. Aku percaya padamu. Duo, sejak bergabung perusahaan kami. Semangat perusahaan. Menjadi baru, aku ditugaskan. Jadi, kamu bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan tim departemen kalian. Anggaran tanpa batas. Permintaan saya cuma satu, tingkatkan kohesi tim. Diterima, Pak Ho. pastikan tugas selesai. Pastikan semua bahagia dan senang. Anggaran tanpa batas, bukan berarti Mengizinkan saya Ho Tingchen. Kali ini, Lihat bagaimana kamu melindungiku. tidak ada sinyal sama sekali. Masih di dalam negeri, perusahaan tidak akan menjual kita? Kamu sakit ya? Gon seharga 5.000 saya kumabut makanan Nyamak. Tidak apa-apa, jangan marah. Selamat datang semuanya. Di konferensi perawatan kesehatan mental. Tujuan acara ini hanya satu. Menghindarkan semua dari KPI dan persaingan internal. Jadi bagaimana? Rencana perjalanan ini sederhana, hanya 3 hal. Makan, tidur, melamun. Ayo cepat pergi. Ayo cepat. Ayo makan, cepat-cepat, ayo makan. Kegiatan kali ini, Penting, semua orang. kapan saja di mana saja. Dilarang bicara soal pekerjaan, siapa yang melanggar. Hukuman buat kalian, malam hari di kandang babi nyanyi, hati yang bersyukur. Tian kenapa ada bau jambannya? Bos Huo bilang anggaran tak terbatas, maksudnya. Ketakjijikan tanpa batas. Tidak heran, barang semacam ini cocok buat dia. Bakar uang, sudah. Kemarahan publik, sudah. Mau lihat bagaimana Huo Tingchen menutupinya. Pensiun sebagai wanita kaya 100 miliar. Aku datang. Bos Huo, Ada masalah besar. Acara team building yang Anda andalkan dirusak oleh Direktur Yu. Dia pakai uang perusahaan untuk menyiksa dan menghina kita, membawa kita ke tempat terpencil. Bukannya ada akar mau makan makanan burak. Kalau kamu terus membelanya, perusahaan kita akan benar-benar hancur. Direktur Yu. Bos Huo minta Anda segera ke kantornya. Akhirnya, hidupku sebagai wanita kaya raya akan dimulai. System. Tunggu beri saya bonus, deteksi risiko posisi tuan rumah, kemajuan 40%, miliaran hampir di tangan, pulau mana yang kubeli? Anak-anak yang memilih. Benar, yang pertama adalah membeli perusahaan ini, dan biarkan Huo Tingchen menanam tanah setiap hari dengan setelan jas. apa ada yang mau kamu sampaikan? Anggaran tidak ada batasnya. Kasih saya ini, maksudmu, memenuhi permintaan Anda. Bikin semua orang santai. Santai. Direktur Yu. Sebut ini santai, sama saja seperti babi. Bos Huo,
Bos Huo, ada kabar luar biasa. Asisten Wang, apa yang kamu lakukan? Ini kegiatan dari Direktur Yu. Saya kembali dari Departemen Teknologi, mereka bilang ini kegiatan terbaik yang pernah mereka hadiri, Anda berpendapat? Benar. Semua orang mengatakan, Akhirnya tak perlu pura-pura senang atau tersenyum paksa. Asisten Wang, apakah ada kesalahan? Mereka mengeluh. tidak, mereka mengubah ucapan bilang kegiatan sebelumnya mendaki atau pengembangan. Melelahkan daripada bekerja. Hanya kali ini tidak membuat mereka repot dengan cara berbeda. Pak Ho. Dr. Zhang dan Dr. Li di Departemen Teknologi, Tahu. Talenta yang saya rekrut dari luar negeri. tapi selalu tidak akur. Mereka, karena terlalu bosan, duduk di tepi sawah mengolok-olok suatu bak perangkat lunak, mereka saling berbalas kata. Masalah teknologi inti kita berhasil mereka selesaikan. Anda berbicara tentang Optimasi algoritma, itu yang bisa memberi perusahaan kita keuntungan 1 miliar, lebih dari 1 miliar, Pak Ho. jenius. Kamu benar-benar jenius. Pak Ho. Saya hanya mengatur secara sembarangan. Sungguh pengaturan sembarangan. Pembangunan perusahaan diserahkan padamu. Tidak mau pembangunan, mau biaya perpisahan ratusan miliar. Manajemen Direktur Yu. Kalian belajar baik. Kembali dulu. Pak Ho, ini kontrak kerja sama dengan Cheng Hai. Cek, kalau tidak ada masalah bisa ditandatangani. Saya akan hubungi bagian hukum untuk finalisasi beberapa detail terakhir. Pak Yu, ada urusan lain? Kalau terus begini, saya jangan harap dipecat. Metode biasa sudah tidak mempan, harus pakai cara baru. Apa yang kamu lakukan? Pak Ho, jangan galak. Dokumen sepenting ini. Tidak asal tanda tangan. Kembalikan kontraknya padaku. Mau? Kalau mau, kejar aku. Kamu. Yu Duo, cantik, Tuan Huo. Ini aku sendiri. Nyalakan kembang api untuk kamu. Kontrak yang baru saja kamu, bernilai 1 miliar ya. Kertas yang mahal sekali. Kontrak ini. Pengaruh pada rencana 3 tahun perusahaan. Tidak ada cadangan kamu. Hanya satu salinan, ya hanya satu. Lalu sekarang apa yang kita lakukan? PAK Ho. Jangan tanda tangan kontrak itu. Hukum menemukan masalah besar, jebakan di klausul tambahan. Tanda tangan, kita mungkin bayar 3 miliar. Kamu bilang kontrak. Ada masalah. Ini adalah Direktur Yu. Sudah melihat masalah dalam kontrak? Saya tidak. Saya hanya ingin membuat kekacauan. Ini. aku. Kamu sudah tahu, kan? Kamu pura-pura bodoh. Supaya aku tidak tanda tangan. Tidak, aku. Aku benar-benar tidak. Kamu pakai cara konyol ini. Halangi aku tanda tangan. Masih tidak meminta pujian, Direktur Yu. Niat baikmu ini. Saya, Huo Tingchen, ingat ini. Direktur Yu memang luar biasa. Apa yang luar biasa? Aku wanita jahat yang ingin uang putus. Kerugian 3 miliar. Menandatangani kontrak ini. Pasti keluarga saya akan mengomel. Tuan Huo. 7 Anya. Ini. Kamu terlalu berpikir keras, Direktur Yu. Tahu kamu tidak suka menyombongkan diri. Saya ingat kebaikanmu ini. Nanti ada apa-apa, langsung hubungi saya. Oh iya, Asisten Wang. Kamu hubungi Departemen Hukum. Hadapkan mereka dengan Cheng Hai. Bos Huo. Makan malam itu. Belum saya atur tidak masalah. Biarkan Direktur Yu mengaturnya. Baik. Direktur Yu. Bantu atur mobil. 5 menit lagi. Tunggu saya di bawah. Oke Pak Huo, akan saya atur dengan jelas. Mobil mewah pengiriman impian. Apakah nomor akhir 1234 naik mobil? Aku harus jemput yang berikutnya. Yu Duo. Naik apa? Taksi online? Pilihan terbaik pekerja lepas. Tuan Huo, jangan biarkan pelanggan menunggu terlalu lama.
Bau apa ini? Sangat menjijikan. Pak, bisakah kecilkan volume suaranya? Atau pakai earphone. Di tempat umum, saya memutar suara saya. Apa masalahnya buatmu? Perilaku kamu sudah sangat mempengaruhi saya. Pakaian keren, tapi sok-sok berlagak besar. Kalau berisik, pesan mobil pribadi aja. Kalau nggak bisa bayar untuk carpool, jangan sampai di sini pamer. Kualitas tinggi, tetap saja bareng mobil saya. Pak Huo, kita tetap diperlakukan begini. Ini nggak marah ke saya. Saya udah nggak bisa tahan. Yu Duo Duo. Ayo, naik penumpang terakhir ya, kita segera jalan. Huo Tingchen. Wah, benar-benar kamu, bro. Chen Mo, kamu nggak di luar negeri? Saya balik bulan lalu. Siap-siap cari kesibukan sendiri. Pas, saya mau cari kamu. Kebetulan banget ya. Takdir memang begitu, teman. Ini kartu nama saya, harus tetap berhubungan. Benar-benar bos besar ya. Bicara seperti ini. Kalau ada waktu, akan datang. Baik, sampai jumpa ya. DAH. Dodo. Pak Huo. Chen Mo adalah teman terbaik saya di luar negeri. Selama ini saya selalu merindukannya. Kerjaan terlalu sibuk. Terus menunda. Kalau bukan karena kamu yang atur tumpangan ini, mungkin seumur hidup saya tidak akan bertemu dia. Kamu benar-benar keberuntungan saya. Keberuntungan apanya? Saya jelas datang untuk membuat masalah. Orang itu adalah Tuan Tua Shen dari grup Shen. Para senior di industri kita sangat dihormati. Bisakah bekerja sama nanti? Semua tergantung malam ini, apakah bisa membuat beliau senang. Mengerti, Pak Ho. AYO. Tuan Tua Shen, senior besar, sopan dan berwibawa. Semakin Anda ingin menjaga wajah, semakin saya ingin membuat Anda malu. Tuan Tua Shen berusaha keras. Tingchen. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar kakekmu? Dia sering menyebut Anda, menyuruhku banyak belajar dari kalian. Tuan Shen. Ini asisten saya, Yu Dodo. Bakat dari grup kami. Gadis muda yang penuh semangat. Bagus, bagus. Cobalah masakannya. Masakan ini kelihatannya enak sekali. Dodo. Papa, mengerti aturan tidak? Bukankah saya suruh pesan yang paling mahal? Sudah saya lihat yang paling mahal. Perut tidak enak, sedikit panas dalam. Pesan makanan bayi, produk terlaris dari buku hitam kecil. Pasti dapur yang salah. Waktu cucu saya masih kecil, suka sekali makan daging jagung yang saya buat sendiri. Rasanya persis seperti ini. Tingchen, kamu perhatian sekali. Ini ada apa sih? Orang lain ngajak kerja sama. Semuanya. Cuma beri rokok dan alkohol, bicara soal untung. Kuma kamu. Tahu kalau aku, orang tua ini, paling peduli soal keluarga. Tingchen. Karena niat baikmu ini, kontraknya, akan aku tanda tangani. Dan, saya mau tambah investasi 20%. Kekuku. Aku kira bisa bikin dia sakit jantung biar aku bisa berhenti. Masih ada keadilan di dunia ini? Direktur Yu, Dengar semalam makan malam, Anda berhasil menambah investasi lebih Iya. Seluruh grup. penuh dengan legenda tentangmu. Aku cuma mau dipecat. Kenapa sangat sulit? Aku muak. Ini saja tidak bisa menjatuhkannya. Apakah Merkini Pakwa? Sekarang Orang kepercayaan Pak Huo. sedang naik daun. Kamu bilang, Pak Huo mengetahui. Jenius yang paling ia percaya. Menghubungi headhunter diam-diam. Siap pindah kerja. Jadi maksudmu? Pak Huo paling benci pengkhianatan. Aku Kinal Sirang Headhunter. Nanti Surujia Pansing U Duo Duo. asal terlihat ada niat pindah kerja.
Dia pasti tamat. Halo. Saya dari Headhunter DNG FNG. Kami ditugaskan oleh sebuah perusahaan teknologi internet terkemuka untuk mencari wakil presiden pengembangan bisnis. Apakah Anda tertarik? Kami menawarkan gaji tahunan 8 juta. Dan juga saham opsi 3 juta serta mobil mewah bernilai jutaan. Bagaimana perasaanmu? Gaji tahunan 8 juta. Dapat saham dan mobil juga ya. Saya tertarik. Saya sangat tertarik. Saya punya waktu sekarang. Silakan pilih tempat. Bagaimana kalau kita langsung bertemu sebentar? Tidak masalah, nanti bicarakan langsung. Oke, nanti ketemu ya. Dengar-dengar nih. Dia direkrut perusahaan lain, katanya pindah kerja. Pak Ho memperlakukannya dengan baik. Dia berani menikamnya dari belakang. Sepertinya aku dengar juga. Dia tidak hanya pergi sendiri, mau bawa sumber daya perusahaan. Aneh. Ini bukan pindah kerja. Jelas sekali. Merusak fondasi perusahaan. Benar-benar tidak tahu diri. Liang Zhengtian. Meng Xianshan, kalian berdua seperti naga dan burung hong. Aku sangat mencintai kalian. Pengkhianatan, merusak perusahaan, apakah tuduhan ini cukup untuk tidak pernah mempekerjakanmu lagi? Dokumen ini seharusnya cukup sebagai hadiah perkenalan. Tuanhua. Lihat, dia membawa dokumen proyek. Pak Ho. Cepat memutuskan, kalau terlambat, rahasia bisnis perusahaan ini bisa terbocorkan olehnya. Bocorkan rahasia. Tidak. Dia tidak akan melakukannya. Kalian tidak menyadarinya? Dia di hadapanku. Di hadapan semua orang. Mengambil dokumen proyek. Kalau dia ingin mengkhianatiku. Apakah dia sebodoh itu? Jadi dia adalah. Akhirnya aku mengerti sebuah prinsip hari ini. Bakat yang tidak dicari tidak dianggap bakat sejati. Bisa jadi karena pesaing. Cobalah segala cara untuk merebut talenta dari perusahaan lain. Itulah yang menjadikan sebuah perusahaan sebagai aset berharga. Asisten Wang. Kirim pemberitahuan. Mulai hari ini. Yu-22 menjabat wakil direktur perusahaan. Gaji dan fasilitasnya dinaikkan tertinggi. Aku ingin menunjukkan kepada mereka yang mencoba mencuri. Orang yang bersama Ho Ting Chen. Mereka tidak akan bisa mencuri apapun darinya. Berdasarkan kinerja luar biasa, berdasarkan kinerja Yu, Kenapa? Bukankah aku makan di dalam dan melawan di luar? Kenapa bisa promosi? dia dapat memaksimalkan keunggulannya di posisi baru dan memimpin tim untuk mengatasi Duo-duo. tantangan masa depan. Sekarang kamu wakil direktur. Dapat Kamu akan bertanggung jawab atas investasi perusahaan kita nanti. tim mengatasi Gila. Mau aku investasikan? Lihat baik-baik. Wakil eksekutif, besar kekuasaan, besar tanggung jawab. Tanggung jawab menghabiskan uang. Juga makin besar. Per Kayu. Proyek kita adalah memberikan sungai kota kita. Di pinggiran dan dasar sungai. Memasang keramik khusus ini. Keramik porselen tahan air yang bersinar di malam hari. Pasti jadi tempat hits nomor 1 di negara kita. Ide kamu ini berani sekali, inovatif. Aku suka banget. Gila apa? Letak ubin di Uang perusahaan kita. bukan dari angin, Biar semua orang bisa berdiri di puncak dunia. hingga puncak gunung Himalaya. Luar biasa, luar biasa. Sangat luar biasa. Aku akan invest di proyek ini. Pak Yu. Saya tidak setuju. Dua proyek ini tidak bernilai komersial. Uang yang ditanam. Tidak akan terlihat hasilnya, Pak Liang. Pemikiran Anda terlalu sempit, visi. Harus lebih jauh ke depan. Silakan duduk. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, aku bisa melaporkan ketua. Kamu mengancamku dengan dia. Coba saja.
Cepat. Kumohon, saat mengadu jangan lupa membesar-besarkan. Baiklah. Proyek hari ini. Sampai di sini. Tuan Yu, saya mau bertemu Tuan Yu. Saya mau bertemu Tuan Yu. Pak Yu. Terjebak macet di... Saya terlambat. Bisakah beri saya waktu 5 menit? Saya hanya butuh 5 menit. Tolonglah, Pak Yu. Proyek saya, meskipun terdengar agak aneh, tapi benar-benar berpotensi. Saya suka mendengar yang aneh. Kita beri kamu 5 menit. Mulailah pertunjukanmu. PAKU. Ini proyek kami. Mythos, Roda API. Game produksi besar FIFA pertama di dalam negeri. Tunggu dulu. Pasar game hanya tahu konsep Tria. Dari mana FIFA? Supervisor Liang, Anda kurang paham. Perusahaan kami membuat standar sendiri. Tidak terikat pada definisi. Berani menentukan target sendiri. Berapa uang yang harus dihabiskan untuk Pak Yu. proyek kita ini? Ada legenda Netsa. Ada 3 kepala dan 6 lengan. Sistem mitologi lengkap. Baik. Beritahu saya, bagaimana perkembangan game sekarang? Ini masih dalam tahap konsep, tetapi ide kami benar-benar berkelas dunia. Tahap konseptual. Tidak ada apa-apa. Setelah kami menerima investasi tersebut, mereka pasti akan mampu menciptakan karya-karya yang akan mengejutkan dunia. Proyek Anda. Kira-kira berapa biayanya? Tidak banyak, 500 juta. 5 orang 500 juta. Pak Yang, Anda bermain game atau bercerita fantasi? Saya sarankan Jangan membuat game. tulis naskah saja. Mungkin lebih menguntungkan. Bagus sekali. 500 juta. Jika ini gagal, Huo Tingchen mungkin akan pingsan. Yu Dodo. Proyek ini berisiko tinggi. Mereka tim amatir. Aku sudah memutuskan. Pak Yang, proyek ini. Aku akan Benarkah aku tidak setuju 5 miliar ini habiskan? Pasti tak ada hasilnya. Keputusan ada di tanganku. Uang ini habis, tak ada jejaknya sama sekali Huo Tingchen. Aku akan mendapat kredit besar lagi. Baik. Jika kamu melakukan ini, maka Sudah kasih tahu Pak Huo, terserah kamu. Aku pasti tidak mengecewakan. Harapan Pak Yu. Huo Tingchen, lihat bagaimana kamu meyakinkan Dewan Direksi. Pak Yang. Investasi kali ini. Jangan-jangan lagi. Uang di rekening kita paling bertahan setengah bulan lagi. Saudara. Kita. Kita berhasil. Benar. Pak Yu dari Ho Group. Memberikan investasi 5 miliar. 5 miliar. Pak Yu bilang dia tidak akan campur tangan dalam produksi kita. Semuanya sesuai dengan ide kita. Serius? Hebat sekali. Yadi. Mulai hari ini, hanya punya satu tujuan. sesuai investasi saya berikan padamu, pakai semuanya sampai habis. PAK Yang. Maksud Anda. Maksud Anda. Kita benar-benar bisa. Betul. Sewa dulu untuk 10 tahun. 10 tahun. Gaji dibayar sampai tahun depan. Beli peralatan terbaik. Kita berusaha maksimal, tidak bisa mengecewakan kepercayaan Pak Yu. Baik. Karya. $5 miliar begitu saja. Dipinjamkan kepada Perusahaan tidak mampu sewa kantor. Bagaimana Pak Huo setuju tanda tangan? Pak Huo terpesona oleh perempuan setan itu. Apa yang kita katakan tidak akan didengar. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Hanya melihat membuang 5. Dan dianggap jenius bisnis oleh Huo? Tidak, pertarungan langsung tidak berhasil. Kita harus memintas dia. Maksudmu yang perlu kita lakukan sekarang Adalah mengumpulkan bukti investasi sembarangan U22. Hari konferensi pers dengan media. Mengungkapkan semuanya. Pak Huo di sisi sana. Pak Huo. Sekarang sudah dicuci otak olehnya.
Kali ini saya akan. Siapkan untuk mengundang ayah Tuan Huo, pemilik asli grup Huo, Huo Tianlai. Kamu maksudnya? Mengundang sang ayah kembali. Benar. Saat beliau datang, biarkan dia lihat sendiri bagaimana anak kesayangannya dipermainkan perempuan licik. Dipersulit tidak berdaya, bagaimana? Uang perusahaan 5 miliar hilang begitu saja. Nanti tanpa kita bertindak, beliau pasti akan membersihkan sendiri. Mengusir U22 selamanya. Semua. Berikut kita sambut Bu Yudodo, investor dari proyek kita, untuk memberikan pidato. Kalau aku bilang aku asal investasi, Huo Tingchen pasti gak percaya. Wakil Direktur Yu, sebelum memberikan pidato kepada orang, mau gak kasih tahu direktur perusahaan dulu? 500 miliar anggaran ini mau dipakai buat apa? Pak Hua. Saya tahu Anda percaya Yudodo, tapi kepercayaan tidak bisa jadi makan. Hanya membakar uang dan tidak menghasilkan, perusahaan penuh keluhan. Masa kamu mau terus bertindak semaunya demi dia? Atau maksudmu ini? Tujuanmu sebenar, Anggap uang mainan, habiskan. boros sembarangan, lalu pergi begitu saja. Aku cinta kalian berdua, beneran deh. Mau bangkrut? Ini pasti bohong. Wow, ada APA? Mohon tenang semua. Investasi dan profit. Perusahaan kita. Punya rencana jangka panjang. Inovasi itu perlu prediksi. Kita. Kukap. Saya ingin tahu, siapa yang melakukan proyek ini yang membakar 500 juta dan membuat perusahaan bangkrut? Ayah. Itu saya, Pak Ho. Yudodo, proyek ini, dari pendirian hingga investasi, semuanya diselesaikan oleh saya sendiri. Ho Tingchen, kali ini kamu tidak bisa melindungiku lagi. 100 miliar, aku datang. Pak Ho, saya mengatakan kepadanya. Risiko proyek besar, dia tetap tidak mau mendengarkan. Pak Ho. Dia bilang kita berpikiran sempit, punya visi kecil. Harus memikirkan perusahaan kita, untuk kita para karyawan lama. Ini keputusanmu. Aku mau dengar alasan menghabiskan 5 miliar untuk proyek tak jelas. Harus ada alasan, tapi tidak ada yang istimewa. Pertama, karena putramu. Sangat percaya padaku. Tidak bisa mengecewakan kepercayaannya. Harus melakukan sesuatu besar. Yang menggemparkan dunia. Kalau gak, itu cuma untuk menjaga kepercayaannya. Yang kedua, karena keluarga punya banyak uang, tidak habis sampai beberapa generasi. Jadi mending aku invest di suatu proyek. Lagi pula bukan uangku dipakai. Kalau rugi juga aku gak sedih. Dodo, kamu. Tingchen, ini orang yang kamu pilih. Ayah. Maafkan saya. Itu salahku dalam memilih orang. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Aku akan menangani masalah ini. U22, posisi tuan rumah fluktuasi, kemajuan 80%. Sistem, kali ini aku berhasil. Wah, terbang tinggi. Sedang melakukan apa? Siapa yang memintamu menaruh itu? Semua. Baru saja. Permainan kami, mitos, roda api, memulai jalur pre-order serentak di seluruh dunia. Pre-order kami. Penjualan telah melebihi jumlah 10 juta. Pendapatan akhir. Akan minimal 10 kali lebih besar. 10 kali lipat. Saya menghasilkan 5 miliar untuk perusahaan. Dodo. Kamu luar biasa. 5 miliar penuh. Berzulang. Peringatan. Perilaku tuan rumah. Menjauh dari target inti sistem. Waktu tugas berkurang 5 hari. Batas waktu tinggal 15 hari. Hukuman tetap sama? Ya. Tuan rumah. Saat itu semua pendapatan Akan disita. Duo-duo. Ayahku bilang agar Rapat dewan berikutnya.
Jaringan keluarga Huo tersebar di Provinsi Jiangnan, nanti malah rusak karena... Jangan khawatir, kamu pasti bisa membuangku. Sebelum kita mulai rapat, saya ingin memperkenalkan seseorang terlebih dahulu. Baru-baru ini Ting Chen menemukan talenta langka. Yu-22. Dia baru-baru ini berhasil menandatangani beberapa proyek besar untuk perusahaan kita. Betul, Direktur. Pahlawan berasal dari generasi muda. Dia dengan jeli memilih Feng Huolun dan mendapatkan untung berkali lipat. Ting Chen benar-benar pandai melihat. Anak harimau tidak pernah lahir dari anyek. Sudah selesai? Setelah selesai, mari mulai rapat. Cuma segitu. Hal sepele kok banyak omong. Dodo memang kurang teratur, mohon dimaklumi. Muda emang semangat. Maklumi saja, anak muda sekarang punya kemampuan, punya rasa bangga, itu bagus. Ayo Xiaoyu. Saya mewakili senior dalam grup. Selamat datang pahlawan. Salaman. Kamu. Yuga Pantas Untuk Salaman denken saya. Yu-22 kamu Karimati. Huo Tingchen. Inikah orang yang kamu cari? Ini orang berbakat atau anjing gila, segera suruh dia pergi. Grup Huo kita tidak memelihara orang yang tidak punya etiket. Gadis muda. Kamu pikir kamu siapa? Dapat proyek saja. Tidak tahu tinggi rendahnya. Ini bukan masalah kemampuan, tapi masalah kepribadian. Membiarkan orang seperti ini di perusahaan hanya akan jadi masalah. Harus dipecat segera. Ting Chen, kamu dengar tidak? Lihatlah. Ini keterlaluan. Saat rapat dia main game. Tidak ada aturan, Direktur Huo, Manajer Huo. Tidak bisa biarkan dia seenaknya? Belum selesai ya? Bolak-balik ngomong soal pemecatan. Kirain kemampuanmu besar banget. Orang tua grup ini nggak ngurusin hal yang benar, cuma bisa bikin kelompok sendiri. Pantesan aja. Proyek rusak ini 3 tahun aja gak selesai-selesai. Huo Qianlai. Ting Chen. Kalau nggak kasih saya penjelasan, ini gak akan selesai, pokoknya. Perusahaan Huo ini. Bener-bener makin gak ada aturan. Meeting ini gak bisa dilanjutkan. Kalau terus, gadis kecil ini bisa kena serangan jantung. Ayo pergi. Bye-bye. Kali ini, mau ngapain sih? Apa ingin lakukan? Aku mencari alasan untuk. Saya membuka. Apa yang ingin dia capai sama dengan apa yang saya capai. Duo-duo, kamu melakukan pekerjaan fantastis. Huo dong. Apakah aku membuatmu marah sampai kehilangan akal? Aku baru saja Kakak laki-lakimu. Dia pantas mendapatkannya. Ting Chen, Anda mengatakan perusahaan butuh reformasi dan perubahan personel. Lihat orang-orang ini. Mereka mengandalkan ikatan keluarga dan status veteran untuk memanfaatkan perusahaan. Hari ini mereka akan mengatur teman mereka, besok kerabat mereka. Menggali lubang. Mengambil kredit, mengacaukan proyek bagus, memaksa orang berbakat pergi. Laba perusahaan turun setiap tahun karena ulat-ulat ini. Dodo, aku sudah lama tidak suka dengan mereka. Hari ini kamu mengeluarkan semua yang ingin aku katakan selama belasan tahun. Ternyata, dia melihat hubungan nepotisme di perusahaan. Tahu bahwa ayahnya tidak bisa bertindak, jadi dia menggunakan cara ini untuk bermain sebagai orang jahat. mengeluarkan amarah untuk ayahnya. Sistem lihat, aku sudah seperti ini, dia tetap tidak memecatku. Jangan potong uangku. Sistem tidak mengenali situasi khusus. Tugas sedang berlangsung. Semangat. Dodo, besok kamu pergi ke kantor pusat. Menjadi wakil direktur. Ayah. Ini tidak masuk akal, aturan kaku, orang fleksibel. Selama sesuai aturan, itu cukup, Pak Ho. Ini memang tidak baik. Tidak cocok, kamu baru sampai di kantor pusat. Belum tahu apa. Aku harus mengirim. Orang terpercaya, Tian Chen, besok pergi ke kantor pusat jadi asisten Dodo. Pak Ho. Ini lebih tidak cocok, jadi asisten Pak Ho. Saya tidak tahan, Pak. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan? Duo-duo, kamu keluar dulu. Ingatlah besok lapor di kantor pusat. Aku punya beberapa kata untuk bicara dengan Ting Chen secara pribadi. Menyuruhku jadi asistennya, kenapa? Lihat hasil duo-duo. Lama tidak melihat anak muda secerdas ini. Aku menyuruhmu jadi asisten agar kamu belajar. Lihat bagaimana dia menyelesaikan masalah dan mengikuti perkembangan zaman. Paham? Paham. Menyuruhmu jadi asistennya. Aku juga punya sedikit rencana. Pak,
Usiamu sudah tidak muda lagi. Hampir 30 tahun. Kenapa belum punya pacar? Bicara pada foto ibumu. Anak kita sukses. Mengelola perusahaan dengan baik. Tapi ibumu paling peduli dengan pernikahanmu. Aku biarkan kamu menjadi asistennya, sebenarnya agar kalian bisa lebih dekat dan membangun perasaan. Pak, Bisakah kita tidak membicarakan urusan perusahaan setelah menikah dan tenang. Aku pergi. ada pertanggungjawaban pada ibumu? Taruh di sana, ada beberapa yang perlu segera ditandatangani. Iya, mengerti. Yu-22, ini pengangkatan jabatan? Kamu tidak bisa baca? Kamu memberikan kenaikan jabatan untuk semua pamanku. Termasuk Kuo Tin Kun, anak pamanku yang tidak becus. Menunjuk dia sebagai direktur proyek. Ya, ada masalah? Ada masalah. Berikan jabatan ke yang paling malas di perusahaan. Sekelompok orang yang paling kompak dapat promosi. Menurutmu ada masalah apa? Kamu tidak mengerti, kan? Menenangkan karyawan lama perusahaan untuk menstabilkan suasana. Selain itu, menjaga keuntungan, mempromosikan orang sendiri. Lebih baik daripada mempromosikan orang luar, kan Yudodo? Mengguncang dasar perusahaan. Omong kosong. Kalau tidak menyulitkan perusahaanmu, bagaimana aku bisa pensiun dengan uang? Asisten besar Huo. Bukalah sedikit perspektifmu. Pak Yu sedang sibuk. Cepat katakan. Jangan buang waktu. Ini. Biaya departemen kami dan anggaran beberapa proyek baru dari kuartal lalu. Tolong tanda tangan. Hanya beberapa lembar kertas. Tunggu sebentar. Ada prosedur pengesahan. Tidak bisa sembarangan. Ting Chen. Sekarang kamu cuma. Asisten di sini. Di sini bukan giliranmu bicara. Pulpen. Pulpen, kasih aku. Sudah tanda tangan. Ada urusan? Kalau tidak ada, cepat pergi, jangan ganggu aku main game. Bagaimana? Kembali. Dia tidak mau tanda tangannya. Aku memang tahu. Kemarin di rapat. Begitu menghina kita. Hari ini pasti akan lebih parah. Apa dia mengusirmu? Bicara dong. Itu Yu-22 benar-benar berpikir kalau ada orang tua yang melindunginya dia bisa semena-mena di perusahaan? Ayah. Dia. Dia tanda tangan semuanya. Dia tanda tangani semuanya. PAK. Saya kasih tahu Anda. Waktu saya masuk, dia lagi main game. Tanpa banyak berpikir, langsung ambil pulpen. Tanda tangani semua. Dia sama sekali nggak tanya. Nggak kasih syarat apapun. Tanya APA? Saya lihat dia takut saya mengganggu main gamenya. Saya pikir Yu-22 punya kemampuan yang hebat. Ternyata. Hanya gadis kecil. Benar. Anak muda, juga bagus. Dia masih terlalu muda. Tidak tahu apa itu persaingan keluarga kaya. Ting Kun. Lanjutkan. Semua pengaturan personalia dan anggaran proyek. Bawa semuanya ke sini untuk ditandatangan. Dia suka tanda tangan kan? Biarkan dia tanda tangan sebanyak-banyaknya. Ayah. Maksud Anda, kita bisa mengubah semua orang di perusahaan menjadi orang kita di depan matanya. Begitu saatnya tiba, saya ingin lihat apa yang akan digunakan Huo Tianlai dan anaknya untuk melawan kita. Terdeteksi tuan rumah mendorong persetujuan keuangan berisiko, risiko kebangkrutan perusahaan meningkat 7%, peluang pengunduran diri meningkat 7%. Bagus. Begitu seharusnya. Saya tidak percaya. Perusahaan bisa bertahan sampai akhir tahun. Hadiah miliaran saya. Aku datang.
datang untuk membuatku kesulitan, lalu memberhentikan aku. Pak Ho, kenapa Anda datang? Aku datang melihat pahlawan besar kita. Apakah ini sindiran? Pahlawan. Apakah Anda salah paham? Nah, kamu melakukan dengan baik, aku akan memberikan uangnya untuk kakakmu. APA bagusnya? Apakah kamu merasa aneh? Saudara baikku itu bersembunyi di perusahaan selama belasan tahun, aku ingin menangkap kesalahan. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Jadi, taktik pancingannya bagus. Membuat mereka merasa puas dan mengungkapkan semua ambisi serta taring mereka. Aku bukan, aku tidak. Dodo, Tenang saja dan lakukanlah ini. apa yang mereka mau, kamu beri. Aku harus membuat Melompat jatuh sejatuh-jatuhnya. Manfaatkan kesempatan ini. cabut mereka dari akarnya. Sebut saja program insentif kinerja super. Bukan menyuruh memancing mereka keluar, baiklah, kali ini langsung memberi makan kalian hingga kekenyangan, biar sampai mati. Apa ini? Zaman apa? Ini kamu? Super manfaat untuk asisten How. Sebagai asisten saya, Anda yang pertama melihat ini. Anda perlu memberikan bonus 10 miliar kepada karyawan. Ayah, U22 sudah gila. Tindakan ini Terlalu besar, bukan? benar sekali, ayah. U22, dia bersungguh-sungguh ingin melawan kita bukan? Dia menggunakan uang perusahaan. Untuk menarik orang bagi kita berdua. Baiklah, Baiklah. Ada jalan ke surga tidak mau lewat. neraka tiada harga. Dia berani masuk. Mau saya lihat. Setelah kita kosongkan perusahaannya, apa yang bisa Huo Tianlai lakukan untuk bangkit kembali? Pak, Anda tidak bisa menandatangani. Dana kita sudah sangat ketat. Kalau tanda tangan dilakukan, Tidak ada jalan kembali. gadis kecil. Aku cuma tanya satu hal ini. Umpan ini cukup haru. Apakah ular akan keluar? Bukan hanya keluar, tapi akan membawa seluruh sarangnya. Baik, aku setuju. Semua sudah siap. hanya kurang angin timur. Lau Huo, Sekarang lakukan. bukankah? Terlalu terburu-buru. Pauman Wong. Ini belum terburu-buru. Coba lihat di antara karyawan perusahaan. Sekarang sebenarnya siapa yang didengar? Benar juga. Begitu perjanjian kinerja super ditandatangan, Huo Tingkun jadi punya suara di perusahaan. Bisa lebih berguna daripada Huo Tingchen. Huo Tianlai sudah tua. Tingchen. Masih terlalu muda. Sekarang. Adalah waktu terbaik. Ayah, Pengeluaran kuartal perusahaan. Melebihi anggaran 3 kali lipat. Semua karena perjanjian ini. Paman besar. Ini untuk apa? Tuan Huo, sesuai anggaran dasar perusahaan. Lebih dari setengah direktur bisa mengajukan rapat darurat dewan. Apa tujuan dari susunan besar ini, saudara baikku, pembersihan keluarga? Semua orang. Langsung saja, ini adalah kinerja grup selama setengah tahun. Keuntungan tidak menurun, keuntungan turun, pengeluaran melonjak. Huo Tingchen. Sebagai CEO. Manajemen yang buruk. Tak ada alasan untuk menolak. Tianlai, masih ada kamu. Bagaimana bisa membiarkan orang yang tidak dikenal ini melakukan hal-hal sewenang-wenang di perusahaan dan membuat kekacauan? Kamu memfitnah. Saya melakukan ini semua demi keluarga Huo. Supaya keluarga Huo tidak hancur di tangan kalian. Saya dengan ini secara resmi mengusulkan untuk mencabut jabatan Ketua Dewan Direktur Huo Tianlai, dan memberhentikan Huo Tingchen dari posisi CEO. Saya setuju. Setuju, Tianlai, demi perusahaan. Tidak boleh ragu. Saya setuju.
Tianlai. Tingchen. Ini yang diharapkan masyarakat. Wakil Direktur Li, Anda orang pintar. Harusnya sudah tahu pihak mana yang harus didukung, kan Duo-Duo? Meski kamu muda, kemampuanmu sudah terlihat oleh semua. Selama kamu mendukung kami, saya jamin. Kamu tetap. Wakil Direktur di grup kami. Direktur Huo. Usul Anda. Benar-benar bagus. Tapi ya, Sebelum memilih pihak, ada yang ingin saya tunjukkan ke semua orang. Apa ini? Jangan buru-buru. Saya bacakan dulu. ketentuan dan janji dalam perjanjian ini. Jika Duo-Duo sendiri Mengundurkan diri karena alasan apa? segera batal demi hukum. Kamu mempermainkanku. Kamu memanipulasi aku. Reset, maksudnya apa? Aku menyia-nyiakan bonusku. Posisiku dalam kontrak juga dibatalkan. Maksudnya gimana? Maksudnya sangat sederhana. Aku pergi keluar. Mimpi indah kalian harusnya berakhir. Ketua. Perusahaan sampai ke titik ini karena aku. Satu orang bertanggung jawab tindakannya. Mohon ketua segera memecatku. Semua tanggung jawab. Saya bersedia menanggung. Kamu gila, kalau berani diam. Tianlai, jangan percaya. Dia mengancam kita. Yu Duo-Duo. Ketua, saya di sini karena keputusan pribadimu menyebabkan kerugian perusahaan atas nama ketua grup Huo. Kamu dipecat. Sistem, apa aku berhasil? Terdeteksi bahwa host telah resmi dipecat dari grup Huo, misi dinyatakan selesai. Hebat. Selamat kepada Anda, hadiah 100 miliar sudah ditransfer. Semua yang memberikan suara, satu persatu, keluar dari sini. Berani kalau bisa. Aku adalah kakakmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi direktur grup Huo, Satpam. Aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Ayah. Meskipun kita sudah membersihkan mereka, namun perusahaan sangat terkena dampaknya. Walau kita berhasil memotong tumor, tapi kita juga kehilangan banyak darah. Dana sudah menipis. Banyak proyek hanya bisa dihentikan tapi tidak boleh berhenti. Semakin seperti ini, tidak boleh membiarkan orang lain merendahkan kita. Maksud Anda segera siapkan konferensi pendanaan, saya ingin memberitahu seluruh pasar bahwa grup Huo kami belum runtuh. Mau ngapain? PA. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Tidak bisa terima. Kalau begitu muntahkan semua yang sudah kamu telan. Kami sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak. Kita masih punya satu hal, apa semua rahasia grup Huo. Semua rahasia grup Huo. PAK Bank. Apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Di dalam sini adalah data inti grup Huo. Daftar klien besar. Dan juga, selain itu, grup Huo ingin menggalang dana berapa banyak, harga dasarnya berapa, kita sangat tahu. Ini hadiah luar biasa, tak tertahankan. Kami memiliki satu permintaan, menjelaskan. Pada konferensi inilah mereka membantu kami menghancurkan keluarga Huo sepenuhnya. Hello. Tuan Wong. Anggaran kami hanya. Hello. Hello. Presiden Huo. Baru aja Pak Liu juga telpon. Katanya mereka putuskan gak ikut pendanaan kali ini. Kenapa semua pada nolak? Pak Huo, apakah kepergian mendadak Anda dari Huoko berarti Huoko mengalami krisis besar? Bisa saya cuma bilang, sekarang Huoko
Klik ikuti. Ada kabar kalau Anda berdua akan kerjasama dengan investor asing buat ambil alih Huoko. Klik ikuti buat ambil alih Huoko. Klik ikuti sosial Fokus Fakta. Fokus Fakta Huoko akan kedatangan seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. PAK. PAK. Tenang saja, urusan perusahaan serahkan padaku. Mereka ingin menghancurkan keluarga kita. Ayah. Jangan bicara, istirahatlah. Ting Chen, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri ke depannya. Setengah jam pagi tahu semua berita. Semua. Terima kasih telah datang di saat tersulit bagi Huo. Untuk berada di sini. Aku, Huo Tianlai, masih hidup. Dan Huo Group belum jatuh. Benar, perusahaan mengalami beberapa kesulitan, membersihkan beberapa parasit. Tapi dasarnya masih ada. Tuan Kato. Aku ingat tidak mengundang kalian. Ketua Huo. Kesehatan Anda kurang baik, jangan memaksakan diri. Hari penting bagi Huo Group. Bagaimana kami dari Kato Group tidak datang? Dukunglah. Ketua Ho. Kalian berbicara dengan baik. Tapi kami sebagai PB Lebih peduli apakah sekarang akan rugi. Bagaimana mendapatkan ini? silakan lihat. Inilah situasi keuangan Ho Group yang paling nyata. Bulan depan Ho Group bahkan tidak bisa bayar gaji. Akan bangkrut. Jual semua saham Huo segera. Ayah. Sepupu baikku, ada apa dengan kalian? Tin Lai. Tính Chén. Yangan takut. Ayah. Tin Lai, lihat dirimu. Sakit parah seperti ini. Kenapa masih peduli dengan perusahaan? Tenang saja, Paman. Usaha. Kami akan menjaga dengan baik bersama Tuan Kato. Menggantikanmu menjaga dengan baik. Sekarang izinkan saya secara resmi mengumumkan. Pemilik baru grup Huo adalah saya, Huo Tiansheng. Dan juga mitra kerja terhormat kita, Tuan Kato. Yudo Odo. Kenapa kamu datang ke sini? Siapa yang menyuruhmu masuk? Bukankah perusahaan memecatmu? Hei, keluarkan dia dari sini. Kamu. Drama ini saatnya berakhir. Apa yang kamu bilang? Sekarang aku umumkan. Atas nama pribadi, kepada grup Huo. Investasi 100 miliar. 100 miliar. Kamu masih setengah tidur ya? Namamu Yudodo. Bukan Kian Dodo. Tak berpura-pura mengungkapkan segalanya. Sebenarnya saya adalah seorang miliarder. Datang ke perusahaan kalian. Murni. Merasakan hidup. Sayangnya, beberapa orang memang susah PK, seperti lalat yang mengganggu. Memaksa saya pulang untuk mewarisi kekayaan keluarga. Semua. Ini adalah bukti aset Nyonya Yu Duo. Perjanjian investasi ke grup Huo. Mulai sekarang, Nyonya Yu Duo adalah pemegang saham terbesar di grup Huo. APA. Buyu, ini emak latang dari Lawang dengan ekstra pedas yang Anda pesan. Saya pergi beli sendiri untuk Anda. Biar saya cicipi suaranya, ya. Semua yang saya suruh kamu urus sudah selesai?
Sekarang di Jiangcheng, semua papan iklan adalah selfie Anda sendiri. Bagus, ya. Kesadaran tinggi sekali. Pak Yu. Yang dari Inggris itu. Elon Musk, tahu kan, si kuda kecil. Sepertinya ada Itu yang mau pergi ke langit itu kan? Ya, dia mau buat roket ke Mars. mau Ho Group jadi investor utama ke Mars. Cuma begitu saja? Ini belum cukup. Visi terlalu kecil. Perusahaan kecilnya itu datang ke Ho Group cuma bisa jadi penerima bantuan. Kamu balas dia. Katakan padanya, jangan hanya sibuk penelitian Mars itu. Coba pikirkan cara untuk pasang mesin di bumi kita. Pasang mesin di bumi? Iya. Pasang mesin di bumi, kita pimpin semua keluar dari tata surya. Beritahu dia, proyek ini bukan hanya 5 triliun. 50 triliun pun saya akan bayar. Umumkan, buang bangkrut grup United Hawkin dalam 1 tahun. Hadiah tugas adalah 1,5 miliar mata uang galaksi, dapat digunakan di peradaban manapun.